Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar Publisher TV, ketemu lagi dengan saya Mang Eko dalam acara Ngobar, yakni Ngobrol Bareng. Salah satu mata acara yang dimiliki oleh Jabar Publisher TV di Kabupaten Subang. Untuk kali ini, episode kali ini, Mang Eko akan ngobrol bareng dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Bapak Haji Deden Hendriana. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar Publisher, permasalahan sosial, konflik sosial di Kabupaten Subang bukan tidak sedikit, tetapi juga tidak terlalu banyak. Tetapi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang itu cukup masif. Ingin tahu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Sosial Kabupaten Subang? Kita tanya langsung ke Bapak Haji Deden Hendriana. Pak Haji, kalau Dinas Sosial itu program secara keseluruhannya apa saja, Pak Haji? Ya, kita program dari Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2019 tentang tugas pokok dan fungsi termasuk tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang adalah ada beberapa hal. Pertama tentang penanganan fakir miskin. Ya. Alhamdulillah penanganan fakir miskin yang kita lakukan telah melakukan hal-hal yang begitu besar ataupun baik di kalangan bidang penanganan fakir miskin. Ya. Kemudian ruang lingkupnya banyak, nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua bidang perlindungan kejaminan sosial, Limjamsos. Ini juga telah kita lakukan dari mulai bencana-bencana sampai kepada penanganan orang terlantar. Ya. Itu ada di bidangnya. Kemudian yang ketiga ada juga Dayasos. Ini lembaga-lembaga, ini pemberdayaan sosial, ini ada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. Itu diantaranya misalnya Karang Taruna, PKSK, itu organisasi-organisasi atau potensi kejahteraan sosial yang ada di Dinas Sosial. Nah, kita ada bidangnya juga. Kemudian ada juga tentang rehabilitasi sosial. Nah, ini juga ada bidangnya. Artinya penanganan ini berbagai macam, termasuk ya disabilitas, kemudian usia lanjut, kemudian orang dengan gejala sosial, ODGJ, termasuk ya hal-hal yang meresahkan masyarakat itu ada di penanganan rehabilitasi sosial. Termasuk wanita tunanetra juga ada di situ. Termasuk di situ. Ya. Nah itu sudah dikemas di dalam bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial. Nah, garapannya ya kita sebenarnya hampir tiap tahun, bahkan kalau tidak salah ada 41 kegiatan di tahun 2020 ini yang kita lakukan di Nyeman Jebar di 4 bidang. Termasuk ya di bidang sekretariat, khusus administrasi. Saya kira itu untuk bidang-bidang kita. Seperti itu. Pak, kalau fakir miskin sendiri, Pak, jumlahnya berapa banyak di Kabupaten Subang? Ya, kita sebenarnya hampir 8,6% dari jumlah penduduk kita. Jadi jumlah kita kan diperkirakan 1,6 lah. Ya. Jadi sekitar itu kita jumlahkan. Nah, dalam hal kemarin sebenarnya ada boleh dikatakan penurunan untuk 2019. Tetapi hal ini karena suasana Covid kan, yang miskin kemarin juga sudah prasejahtera, apalagi dampak Covid. Jadi sekarang hasil pendataan dari masing-masing desa kelurahan ya semakin ya boleh dikatakan ada tambahan dari tahun 2020 karena dampak dari itu, sehingga kami memprogramkan untuk bagaimana solusi atau penanganan terhadap penanganan fakir miskin. Berarti sudah sampai angka 10% tidak, Pak, jumlah ininya sekarang? Ya, dengan adanya Covid ini. Ya, sebenarnya kalau angka fluktuasi tergantung nanti
kalau memang AKB ya dengan adaptasi kebiasaan baru saat ini diberlakukan oleh pemerintah, saya kira kan sudah mulai menggeliat lagi. Iya. Jadi tadinya prasejahtera jadi sejahtera, tadinya tidak bisa dagang di mana-mana, sekarang sudah bisa dagang. Tadinya ojek tidak bisa ngojek, sekarang gitu. Tadinya di tenaga kerja di perusahaan atau di mana kan sekarang sudah mulai aktif. Iya. Nah, itu kan mengurangi. Ya. Penanganan, salah satu penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri, Pak, berkaitan dengan itu fakir miskin. Ya, itu pertama memang kita kalau hal tentang dampak Covid di sini kan ada bantuan-bantuan, terutama bantuan sosial. Kita programkan, kita data dari setiap desa kelurahan, walaupun memang tadi ada yang sudah dapat bantuan BPNT, PKH, termasuk bantuan-bantuan dari Kemensos, kemudian bantuan provinsi, kemudian bantuan kabupaten, BLT dana desa. Yang 9 pintu itu kita gulirkan di Kabupaten Subang. Nah, alhamdulillah sekarang sempat langsung. Nah, untungnya untuk tahap-tahap bantuan yang sedang bergulir kan sekarang sudah alhamdulillah kan masyarakat sudah kepada AKB itu, new normal lah bahasa kerennya, walaupun ya bahasanya kan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, itu sudah mulai itu ya, sudah mulai menggeliat tentang ekonomi masyarakat. Kalau pelatihan-pelatihannya sendiri, Pak Haji, Nah itu dilakukan tidak? alhamdulillah kita sebenarnya hanya di tahun ini hanya tidak langsung ada pelatihan di satu tempat, tetapi kita sosialisasi ke daerah. Contoh, ada bantuan kube kelompok usaha bersama, kita sosialisasi ke desa itu. Nah, kemudian ada keserasian sosial, kita sosialisasi. Cuman tidak diberlakukan di satu tempat di sini, tidak dianggarkan. Karena memang kalau dulu mah dianggarkan sih, cuman karena realokasi refocusing tentang ini, saya kira kita alihkan, tapi tetap kegiatannya berjalan walaupun tidak ada anggaran. Seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan anak jalanan, Pak Haji, terus juga permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial yang lainnya, seperti apa, Pak Haji? Ya, kita sebenarnya itu tidak lepas dari kerjasama, kolaborasi tentang penanganan itu. Tidak mutlak hanya oleh dinas sosial. Contoh, kalau kita anak jalanan sebenarnya memang ada juga sebagian tugas kita. Tapi dalam hal penangkapan pembersihan kita kerjasama dengan Satpolda, gitu ya. Kita kolaborasi. Kemudian orang terlantar sama. Orang terlantar, kadang-kala polisi juga sudah tahu, dia lapor ke polisi mengantarkan ke kita. Nah, tapi kalau kebetulan orang terlantarnya sakit, kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Kita kirimkan ke rumah sakit. Yang gila, kita kirimkan ke pusat-pusat pelatihan yang ada di tempatnya. Seperti itu. Oke, wargi Jabar Publisher, kita akan rehat sejenak berkaitan ngobrol tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Subang yang saat ini tengah dilakukan. Salah satunya timnya adalah Dinas Sosial Kabupaten Subang. Kita lihat sejenak. Wargi Jabar Publisher, kembali lagi Mang Eko saat ini tengah ngobrol bareng dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Bapak Haji Deden Hendriana. Tadi kita sudah menyinggung sedikit di pembukaan berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Subang. Tetapi kita perlu menggali lebih dalam lagi seperti apa sih program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Subang ini. Oke, kita tanya langsung ke Pak Haji Deden. Pak Haji, yang penanganannya seperti apa sih? Yang masifnya di Dinas Sosial sendiri? Ya, terima kasih ya. Ini saya sangat apresiasi tentang seperti ini informasi. Nah, yang jelas kita diberi amanah oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang tentang penanganan COVID. Nah, artinya bahwa COVID ini bukan kegiatan yang ada saja di Subang, tetapi hampir se-Indonesia kan.
Tetapi dalam hal ini kami juga tidak lepas dari aturan atau regulasi yang ada. Setelah suasana di kita masyarakat sekitar ya mungkin bulan Maret itu suasana COVID ini sedang merebak di kita. Nah akhirnya pemerintah daerah dengan secepatnya mengambil program atau kegiatan yang harus dimunculkan dari berbagai instansi yang ada dan kegiatan yang ada. Nah terkait dengan dinas sosial, alhamdulillah kita diberi amanat oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan Bupati nomor 29 tahun 2020 tentang jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi COVID-19. Di antaranya pertama yang diberi kepercayaan kepada kita yaitu bantuan sosial. Bantuan sosial yang harus disentuh kepada keluarga penerima manfaat atau keluarga rumah tangga sasaran. Nah itu hasil pendataan kita dari awal. Prosesnya alhamdulillah yang didata dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa kelurahan yang hampir sebanyak 246 ribuan itu kita akomodir. Kita usulkan ke pusat, kemudian ke provinsi dan kabupaten termasuk dana desa. Nah, itu sudah ke-cover semua. Jadi tidak ada masalah sebenarnya yang diusulkan oleh desa kelurahan masalah KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, alhamdulillah dengan kebijakan beliau yang dituangkan dalam peraturan bupati itu ya kurang lebih kumulatifnya 500.000 per kakak, 150.000 berbentuk tunai dan 350.000 berbentuk sembako. Nah, itu sudah kita lakukan dari mulai Mei, Juni, Juli. Nah, itu alhamdulillah sesuai waktu yang telah ditentukan berdasarkan kriteria itu ya kita sudah selesai. Sudah selesai karena memang anggarannya diberi amanat oleh pemerintah sebesar itu. Hanya sampai bulan Juli. Hanya sampai bulan Juli. Nah, nah kemudian juga ada penanganan atau kegiatan tentang pemberian sembako bagi keluarga yang terdampak COVID dalam hasil swab ataupun rapid positif. Nah, misalnya Pak Eko, Mas Eko, maaf ya ini saya kena. Nah, bukan hanya Pak Eko yang diberi bantuan oleh kita, termasuk keluarga anggota rumah tangga yang diisolasi di rumah itu diberi bantuan oleh kita selama 14 hari. Selama 14 hari. Kalaupun toh itu masih selama 14 hari, setelah 14 hari masih positif, kita beri bantuan lagi. Nah itu jadi berangsur. Pengobatannya sendiri Pak seperti itu mah urusan dinas kesehatan. Itu, bukan dari kita. Yang penting kita kemasyarakatan sosialnya. Jadi alhamdulillah dalam hal itu termasuk penanganan bagi yang meninggal gara-gara COVID itu kita menyediakan peti jenazah. Jadi sudah semuanya termasuk tenaga kita. TRC, tim reaksi cepat dari Tagana, dari unsur dinas sosial, kita melibatkan diri di TRC untuk hal-hal penanganan COVID secara keseluruhan. Oke, berapa personil Pak yang dilibatkan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten? Ya sebenarnya hampir seluruh kita, seluruh elemen yang ada di dinas sosial, dari mulai pejabat dari kita, kasih Kabit, sekretaris kita termasuk itu kita terjunkan, termasuk tagananya, SDM PKH-nya, TK, SK-nya, SLRT-nya. Jadi yang ada di kita elemen itu kita berdayakan, karena memang itu tugas kita sih, tugas kita untuk bagaimana menangani tentang COVID, baik menyangkut sosialisasi, menyangkut ilmu pengetahuannya, menyangkut tentang eksekusi masalah penanganan itu. Misal ada yang meninggal gara-gara COVID, kita langsung tugaskan TRC di dalam tim reaksi cepat yang ada di kita. Pak, kemarin ya ada ketidakpuasan masyarakat berkaitan dengan data. Nah, ada masalah apa sih Pak berkaitan dengan data ini Pak? Nah sebenarnya ini ya mungkin ya sosialisasi ini tidak langsung menyentuh ke setiap masyarakat. Kalau tahu tentang dari awal tentang kriteria atau regulasi dan aturan yang ada, kita kan pertama awal itu kan mengirimkan
surat, silakan data, bukan hanya kepala keluarga yang prasejahtera yang sudah terjadi, tetapi yang dampak COVID, nah beda kan? Ya. Yang dampak COVID dari masyarakat itu perlu didata. Tadinya tukang ojek, sekarang tidak ngojek, akhirnya penghasilan kan tidak ada. Itu data. Bahkan bukan hanya penduduk asli di situ, penduduk Indonesia yang kebetulan waktu itu dampak COVID ada di sekitar itu perlu didata itu. Ya. Karena memang tidak bisa ada penghasilan lah. Dan tidak bisa pulang mereka. Tidak bisa pulang. Oke. Itu perlu didata. Wargi Jabar Publisher, kita rehat sejenak ngobrol bareng dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang.